Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fitriani dengan NPM 101213338 dari Prodi S1 Manajemen, mata kuliah Tata Kelola Perusahaan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kerangka tata kelola perusahaan. Yang pertama ada pengertian dasar. Yang kedua ada struktur tata kelola, yang ketiga ada fungsi tata kelola, yang keempat ada mekanisme tata kelola, yang kelima ada sasaran dan tujuan, yang keenam ada prinsip OECD. Yang pertama ada pengertian dasar. Tata kelola perusahaan adalah kerangka kerja yang mengatur dan mengawasi hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen, karyawan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam mengelola dan mengarahkan perusahaan. Ini meliputi proses pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, pengaturan kepatuhan, serta pengawasan terhadap kinerja dan perilaku organisasi yang bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan dengan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan perusahaan. Kemudian ada struktur tata kelola. Struktur tata kelola ini merujuk pada kerangka kerja dan hierarki yang digunakan untuk mengelola suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi. Ini mencakup bagaimana keputusan dibuat, tanggung jawab ditetapkan, dan bagaimana komunikasi dan pengawasan dilakukan di semua tingkatan. Struktur tata kelola perusahaan, yang pertama ada tingkat kepemimpinan, merupakan puncak hierarki yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan arah organisasi. Yang kedua ada dewan direksi, sebuah badan yang terdiri dari individu yang dipilih untuk mewakili kepentingan pemegang saham dan memberikan arahan kepada manajemen eksekutif. Yang ketiga ada manajemen eksekutif, bertanggung jawab langsung atas operasi sehari-hari dan pelaksanaan strategi yang ditetapkan oleh dewan. Kemudian yang keempat ada divisi dan departemen, bagian-bagian organisasi yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi khusus seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang kelima ada komite, grup yang dibentuk untuk menangani masalah-masalah tertentu seperti audit, remunerasi, atau kepatuhan. Yang keenam ada karyawan, orang-orang yang bekerja di bawah manajemen eksekutif dan berkontribusi pada operasi sehari-hari organisasi. Struktur ini dapat bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran organisasi, serta faktor-faktor lain seperti industri dan regulasi. Selanjutnya ada fungsi tata kelola. Fungsi tata kelola yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang bisa bervariasi tergantung pada jenis, ukuran organisasi, serta faktor-faktor lain seperti industri dan regulasi. Yang kedua ada pengawasan dan pengendalian yang memastikan bahwa operasi organisasi ini berjalan dengan efisien dan efektif, serta memonitor kinerja manajemen untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi. Yang ketiga ada pertanggungjawaban, membuat manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Kemudian yang keempat ada komunikasi. Menyediakan saluran komunikasi yang efektif antara dewan direksi, manajemen eksekutif, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya guna untuk memastikan informasi yang relevan disampaikan dengan cara yang baik. Kemudian yang kelima ada perencanaan suksesi yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin masa depan organisasi serta memastikan adanya rencana yang solid untuk mengisi posisi kunci dalam organisasi. Kemudian yang keenam ada manajemen risiko, yang bertugas untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan, termasuk kepada perusahaan. Yang ketujuh ada pengembangan etik. Pengembangan dan etika, memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan praktik bisnis yang baik serta mengembangkan budaya perusahaan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi. Fungsi ini bekerja untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang baik, bertanggung jawab, transparansi, dan sesuai dengan kepentingan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya ada mekanisme tata kelola. Mekanisme tata kelola merupakan sarana yang digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Beberapa mekanisme tata kelola ini meliputi
Dewan Direksi yaitu memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan strategis, pengawasan manajemen, dan pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Selanjutnya ada komite-komite seperti komite audit, remunerasi, nominasi yang membantu Dewan dalam menangani isu-isu khusus seperti audit keuangan, remunerasi eksekutif, dan pemilihan anggota Dewan. Kemudian yang ketiga, ada transparansi dan pelaporan. Untuk menyediakan informasi yang jelas kepada pemegang saham dan pihak lain seperti laporan keuangan berkala dan pengungkapan informasi penting. Yang keempat ada audit internal dan eksternal. Proses ini pemeriksaan independen untuk mengevaluasi efektivitas dan sistem pengadilan internal dan melaporkan temuan kepada Dewan Direksi. Yang kelima ada kode etik dan kebijakan, dokumen formal yang mengatur perilaku dan praktik bisnis yang diharapkan dari manajemen, karyawan, dan pihak terkait lainnya. Kemudian yang keenam ada stakeholder engagement, praktik berkelanjutan untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat secara umum untuk memenuhi kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Kemudian yang ketujuh ada proses kinerja evaluasi. Untuk mengevaluasi kinerja karyawan Dewan Direksi, manajemen eksekutif, dan komite-komite lain guna untuk memeriksa mereka memenuhi tanggung jawab dan tugas mereka. Mekanisme ini dirancang memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya. Kemudian ada sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dengan sistem tata kelola perusahaan, yaitu peningkatan nilai tambah perusahaan dan pemegang saham atau tercermin dari imbal hasil investasi, hasil dividen, dan keuntungan modal. Perlindungan terhadap kepentingan stakeholder lain atau pemenuhan hak dan kepentingan secara adil dan proporsional. Kemudian yang ketiga ada penurunan biaya keagenaan, internal keberlangsungan perusahaan jangka panjang eksternal atau rusaknya tata ekonomi nasional, kegagalan bisnis secara masif yang dialami masyarakat atau konsumen akibat kelalaian, kecurangan, atau kegagalan bisnis. Kemudian ada sistem tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan dan pemegang saham melalui imbal hasil investasi, dividen, dan keuntungan modal. Melindungi kepentingan stakeholder lain dengan adil dan proporsional, termasuk pemenuhan hak mereka, menurunkan biaya agensi dengan memastikan keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Kemudian ada prinsip OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, organisasi internasional yang sangat berkepentingan terhadap berjalannya sistem tata kelola perusahaan di negara anggotanya dan selain anggotanya. Prinsip tata kelola perusahaan menurut OECD meliputi hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap pemegang saham, peran stakeholder, pertanggungjawaban dan transparansi, serta tanggung jawab dewan. Kesimpulannya adalah tata kelola perusahaan adalah bahwa praktik yang baik dalam tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan serta membangun kepercayaan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya. Ini melibatkan transparansi, akuntabilitas, pengelolaan risiko yang efektif, dan menjaga kepentingan semua pemangku kepentingan dalam proses dan pengambilan keputusan perusahaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.